Selamat berjumpa, salam budi luhur. Kali ini pada bagian pertama materi kewirausahaan, saya Bambang Adiwinoto ingin menyampaikan ihwal perlunya kewirausahaan. Sesuai dengan upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran, maka pada tahun 95 telah terbit Inpres nomor 4, yaitu tentang gerakan dan budaya kewirausahaan. Di sana terdapat beberapa catatan penting bahwa kewirausahaan itu adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha. Sehingga ini bisa kita maknai bahwa kewirausahaan itu bukan saja merupakan bentuk sebuah bisnis atau sebuah usaha, tetapi terlebih dimulai dari semangat, sikap, perilaku yang di dalamnya tentu didukung oleh pengetahuan yang pada akhirnya kemudian mempunyai kemampuan untuk menangani atau mengelola sebuah usaha. Sehingga pada perkuliahan ini saya menitik beratkan pada langkah pertama yang harus dilakukan jika seseorang ingin menjadi pengusaha, yaitu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk kemudian dapat menciptakan semangat yang nanti apabila sudah semangatnya dibangun, pengetahuannya cukup, diharapkan dapat menjadi sebuah sikap dan perilaku yang berwujud sebuah usaha. Di bagian lain atau pendapat lain juga bahwa kewirausahaan itu ini dimaknai sebagai orang yang mengorganisir, yang mengelola dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha. Sehingga ini sebenarnya dasarnya adalah dasar dari pengertian manajemen, di mana di sana ada pengertian bahwa manajemen itu adalah, atau seorang manajer itu adalah orang yang mampu melakukan organizing gitu ya, controlling gitu ya. Misal di sana ada juga planning. Jadi planning, organizing, controlling, ya, directing, dan seterusnya. Kemudian di bagian lain juga, pihak lain juga ada yang memberikan pengertian yang berbeda, tetapi sebenarnya maknanya sama. Tidak pernah terlepas kata-kata sikap mental, ya, bahwa di sini diawali dari wawasan, pengetahuan yang kemudian menghasilkan semangat dan sikap mental. Ya. Sehingga di sini dikatakan kewirausahaan itu perlu dua hal, yaitu pertama adalah peluang, dan yang kedua adalah kemampuan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Ini diambil dari Pekerti tahun 1997. Nah, apa yang melatar belakangi mata kuliah ini yang menjadi mata kuliah wajib, ya, walaupun memang SKS-nya tidak besar, karena secara fakta Indonesia sebagai negara yang sangat besar dengan penduduk 270-an juta, maka kita tidak, atau pemerintah tidak memiliki anggaran yang besar untuk membangun. Sebagai contoh, tahun 2019 Indonesia hanya mempunyai kemampuan, ya, dalam APBN-nya itu sebesar 2.400 triliun, di mana itu pun sudah dilakukan semacam penambahan anggaran belanja, karena sebenarnya pendapatannya hanya 2.165 triliun.
atau ini biasanya disebut dengan APBN yang berbasis pada sistem yang defisit, yaitu bahwa belanjanya lebih besar daripada pendapatannya. Tentu ini untuk bertujuan supaya pemerintah mampu membangun dengan kemampuan yang lebih baik. Nah, sehingga perlu kita sadari tidak mungkin kita bertumpu pada pemerintah untuk mendapatkan atau untuk membangun Indonesia ini, sehingga nanti bahwa kewirausahaan sangat dibutuhkan. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan Jepang, negara dengan jumlah penduduk setengahnya Indonesia, dengan wilayah 1/15-nya Indonesia, maka Jepang punya anggaran 101,5 triliun yen yang apabila dikurskan dengan 130 rupiah per yen, maka Jepang dengan negara hanya 1/15-nya Indonesia, maka Jepang punya anggaran 6 kali lebih besar dari Indonesia. Ini menggambarkan juga bahwa kita perlu melakukan upaya-upaya ekstra supaya di Indonesia bisa terjadi kemajuan. Ya. Ini sebagai gambaran saja, bukan berarti kita tidak punya uang, tetapi pemerintah kita memang tidak punya uang yang banyak, sehingga perlu dilakukan upaya pembangunan bersama, sehingga tadi tahun 95 ditanamkan gerakan berwirausaha. Nah, jadi kalau kita juga melihat ini, kenyataannya bahwa di Indonesia juga sangat kurang pengusaha. Kalau kita melihat di negara-negara maju, kalau kita melihat Amerika saat ini tahun 2019 ya, itu 14% penduduknya itu sudah menjadi pengusaha ya, itu Amerika. Sementara saat ini Indonesia baru 3% dari penduduknya yang berprofesi sebagai pengusaha. Tentu ini juga menjadi alasan kenapa kita harus banyak menambah pengusaha-pengusaha baru, karena jumlahnya sangat kecil ya. Ini juga menjadi ehwal kenapa wawasan berbudi luhur itu kewirausahaan sangat perlu digalakkan. Nah, ini juga kemudian menjadi fakta bahwa di tahun 70-an ya, ini juga menggambarkan bahwa hampir semua lulusan pendidikan tinggi di Indonesia itu berharap semua ingin menjadi pegawai, karena memang sejak awal ya mereka termotivasi ya, bahwa kalau nanti sekolahnya tinggi itu kemudian pasti bisa jadi pegawai. Nah, ini juga mengakibatkan kenapa rendahnya jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pengusaha, karena yang mempunyai kesempatan untuk menjadi pengusaha yang pendidikannya tinggi pun ternyata mempunyai pandangan bahwa kalau nanti lulus di tingkat pendidikan yang lebih tinggi nanti bisa jadi pegawai, tidak perlu jadi pengusaha. Maka itu juga harus dipahami, sehingga saat ini kita juga memberikan mata kuliah kewirausahaan untuk merubah pola ini. Nah, sehingga kita melihat kenyataan bahwa dari 10% pengangguran di Indonesia itu biasanya diisi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, sarjana. Nah, terus perlu dijadikan bahan diskusi ini. Jadi siapa yang salah? Mahasiswakah, orang tua, atau pemerintah? Kalau mencari yang salah tidak akan bisa ditemukan. Sehingga yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya mengubah sistem pendidikan kita itu di dalamnya, supaya para lulusan, khususnya lulusan
pendidikan tinggi, kemudian tidak hanya berharap untuk menjadi pegawai, tetapi bisa menciptakan lapangan kerja dan menjadi pengusaha. Nah, hasil penelitian, mahasiswa sulit untuk mau atau memulai wirausaha misalnya. Ini kenyataannya seperti itu karena alasannya tidak diajarkan. Maka saat ini kita belajar kewirausahaan, didukung oleh lingkungan budaya masyarakat yang sebenarnya orang tua. Ya, masyarakat orang tua ini akan lebih bangga kalau anaknya menjadi pegawai. Ya, itu yang kemudian tidak bisa mendorong para lulusan pendidikan tinggi di Indonesia kemudian untuk langsung terjun ke dunia usaha. Nah, ini juga menjadi fakta, ya. Generasi muda sudah saatnya mengubah pola, ya, jangan berpikir menjadi pegawai, tetapi ya ada pilihan lain, yaitu menjadi wirausaha. Nah, supaya kita bisa memajukan perekonomian, ya, butuhnya masih banyak sekali, ya. Kalau ini 10 tahun yang lalu, ya, Indonesia itu baru punya 0,20, maka 10 tahun lalu dibutuhkan 2%. Tetapi hari ini kita butuh 14%, karena ini penelitiannya 2009, sekarang tahun 2021, ini kondisi 2009. Jadi kalau 2009 kita butuh 2%, pengusaha kita baru 0,2. Hari ini kita butuh 14%. Ya, penduduk Indonesia yang menjadi pengusaha baru 3%. Jadi kita tetap ketinggalan dan harus dengan cepat berlari untuk mengejar angka ini supaya kita menjadi sejahtera. Nah, tetapi kalau kita lihat memang orang menjadi pengusaha itu memang mempunyai karakter-karakter. Ada yang dikatakan menurut Insinyur Ciputra, ini pengusaha sukses. Ada yang karena terpaksa, ada yang karena meniru, dan ada yang nomor 3 ini yang berinovasi. Nah, ya, kita yang mana? Menurut saya tidak ada masalah. Maka yang paling penting pada perkuliahan ini adalah kita membangun sikap mentalnya dulu sebagai dasar, sebagai fondasi. Ya, apakah nanti akan terjun ke dunia usaha karena terpaksa, apakah karena meniru, apakah bahkan bisa membuka sebuah usaha baru dengan berinovasi, syukur-syukur, itu bagi saya tidak ada masalah. Yang penting hari ini kita belajar untuk membangun sikap mentalnya. Nah, maka dari itu biasanya orang tua mendorong anaknya untuk menjadi karyawan. Orang tua merasa lebih bangga tadi kalau anaknya menjadi pegawai. Salah satu faktor lain adalah tidak ada, ya, atau sulitnya mencari modal misalnya. Ini kenyataan-kenyataan yang kita hadapi di Indonesia, walaupun pemerintah juga sebenarnya sudah memprogramkan, ya, skim-skim atau kredit-kredit lunak, tetapi kenyataannya juga tidak mudah untuk mendapatkan kredit-kredit itu, sehingga memang masih menjadi kendala, apalagi bunga juga terhitung sangat tinggi. Nah, sehingga solusinya apa? Ya, kita pada kesempatan ini, kalian sebagai mahasiswa, kita tumbuhkan jiwa berwirausaha, sehingga nanti ketika kalian siap, maka sudah mempunyai modal, baik pengetahuan, baik sikap mental, baik semangat, maupun kita juga akan persiapkan ide-ide dan inovasi-inovasi yang kemudian bisa mendorong kalian semua sebagian besar untuk kemudian menjadi pengusaha. Nah, berikut seperti tadi bahasan kita pada pertemuan kedua ini, yaitu ihwal. Kenapa berwirausaha itu penting di Indonesia? Semoga bermanfaat dan akhirnya saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Salam Budi Luhur.